Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kelompok yang membahas Activity Based Management atau ABM. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Haris Maulana dan rekan saya yaitu Mutia Dewi Asifa. Langsung saja kita mulai. Apa itu Activity Based Management atau ABM? Pengertian adalah manajemen berdasarkan aktivitas adalah perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas untuk mencapai sasaran kerja dan tujuan organisasi melalui proses perbaikan terus-menerus. Perbaikan itu meliputi bidang alat kerja, metode kerja, tenaga kerja, sasaran kerja, tingkat harga, kualitas produk, dan kualitas pelanggan. Menurut ahli, ABM atau Activity Based Management adalah suatu pendekatan di seluruh sistem dan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan dan laba sebagai hasilnya. Itu pendapat dari Hansen dan Mowen tahun 2006. Berdasarkan definisi-definisi di atas, ABM merupakan dua frasa penting, yaitu manajemen berbasis aktivitas berfokus pada pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen, dan pemusatan pengelolaan pada aktivitas untuk menghasilkan laba dari penyediaan nilai tersebut. Lalu apa itu definisi aktivitas? Definisi aktivitas adalah unit dasar kerja yang dilakukan dalam sebuah organisasi dan dapat juga digambarkan sebagai suatu pengumpulan tindakan dalam suatu organisasi yang berguna bagi para manajer untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dan menurut ahli yaitu Blocher dan kawan-kawan menyatakan definisi aktivitas merupakan tugas atau tindakan spesifik dari pekerjaan yang dilakukan. Analisa aktivitas adalah proses mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan organisasi. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan aktivitas. Dalam mengejar tujuan, suatu organisasi menuntut sumber daya, mempekerjakan orang, dan menyatukan mereka dengan kumpulan aktivitas yang terorganisasi. Tim manajemen melakukan 4 aktivitas, yaitu identifikasi tujuan proses, yaitu tujuan dari proses ini diketahui dari keinginan atau harapan konsumsi dari proses tersebut. Yang kedua adalah pencatatan aktivitas, yaitu mencatat seluruh aktivitas yang digunakan untuk produk atau jasa dari awal sampai akhir. Yang ketiga ada klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan seluruh aktivitas sebagai value added maupun non-value added. Yang keempat ada perbaikan berkelanjutan, yaitu meningkatkan efisiensi seluruh aktivitas dan merencanakan aktivitas yang tak bernilai tambah secara berkesinambungan. Lalu ada biaya aktivitas. Menurut Brimson dan Antos tahun 2008, mereka menyatakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sebuah aktivitas pada sebuah perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memilih dasar biaya, yang kedua adalah menelusuri sumber daya, yang ketiga adalah menentukan dasar pemicu biaya atau cost driver, yang keempat adalah menghitung biaya aktivitas. Selanjutnya ada pemicu biaya. Pemicu biaya adalah aktivitas yang mempengaruhi biaya disebut pemicu biaya, yaitu cost driver. Tugas utama menentukan perilaku biaya adalah mengidentifikasi pemicu biaya, yakni menentukan aktivitas yang menyebabkan suatu biaya dikeluarkan. Selanjutnya, ada analisis pemicu biaya. Menurut Blocher dan kawan-kawan, tahun 2011, mereka menyatakan bahwa pemicu biaya atau cost drivers dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan aktivitas atau activity base. Penggerak biaya berdasarkan aktivitas ditentukan menggunakan analisis aktivitas, yaitu deskripsi terinci dari aktivitas-aktivitas spesifik yang dilakukan dalam operasi perusahaan. Yang kedua berdasarkan volume, yaitu volume base, yaitu jenis biaya yang berdasarkan volume seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Yang ketiga berdasarkan struktur atau structural base, yaitu penggerak biaya berdasarkan struktur bersifat strategis karena memilih rencana dan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang. Yang keempat atau yang terakhir adalah berdasarkan pelaksanaan atau executional base, yaitu penggerak biaya berdasarkan pelaksanaan adalah faktor-faktor yang dapat diatur perusahaan dalam membuat keputusan operasional jangka pendek untuk menurunkan biaya.
Lalu, tujuan dan manfaat Activity Based Management atau ABM. ABM bertujuan untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang diterima oleh para konsumen. Dan oleh karena itu dapat digunakan untuk mencapai laba dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Manfaat ABM menurut Supriyono adalah yang pertama, mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian atau non-keuangan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya. Yang kedua, menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap produk dan jasa. Yang ketiga, mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dan mengendalikannya. Yang keempat, mengelompokkan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang kelima, mengefisienkan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah. Yang keenam, menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang keluar dan tidak semata berdasar informasi keuangan. Dan yang terakhir adalah menilai penciptaan rangkaian nilai tambah atau value added chain untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Mutia Dewi Asifa. Kepada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Haris. Saya akan maju ke presentasi dari kelompok kami, yaitu model dimensi ABM, di mana Activity Based Management memiliki dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses menurut Hansen dan Mowen tahun 2006. Dimensi biaya itu sendiri ialah dimensi ABM yang memberikan informasi biaya mengenai sumber, aktivitas, produk, dan pelanggan. Dimensi biaya ini bertujuan untuk memperbaiki keakuratan pembebanan biaya, sebagaimana sumber biaya tersebut ditelusuri pada aktivitas, kemudian biaya dibebankan kepada produk dan pelanggan. Yang kedua ada dimensi proses, yaitu di mana suatu analisis nilai proses yang memberikan informasi tentang aktivitas apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan seberapa baik pengerjaannya. Tujuan dimensi proses ialah untuk pengurangan biaya, dan dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk mengukur perbaikan berkelanjutan. Next. Penerapan ABM dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan menyajikan informasi biaya yang lebih akurat, kemudian juga melakukan pengurangan biaya dengan mendorong dilakukannya program-program pengurangan biaya. Faktor pendukung keberhasilan ABM adalah yang pertama, ada budaya organisasi, yaitu budaya organisasi dapat mencerminkan kerangka berpikir dari masyarakat termasuk perilaku, nilai, dan keyakinan yang dianut oleh karyawan. Budaya organisasi menunjukkan keterlibatan, kerjasama, serta partisipasi yang lebih tinggi dari seluruh karyawan, dan budaya organisasi sangatlah mendukung keberhasilan dari penerapan activity-based management di suatu organisasi. Yang kedua ada top management support and commitment, di mana penerapan suatu sistem manajemen biaya seperti activity based management membutuhkan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, dukungan dan peran serta top manager sangatlah diperlukan untuk keberhasilan penerapannya. Yang ketiga ada change process, yaitu perubahan yang bisa terjadi apabila diterapkan suatu proses yang sudah dirancang untuk menghasilkan perubahan tersebut. Perbaikan dari proses yang ada sudah sangat mendukung keberhasilan dari penerapannya, dan elemen-elemen dari proses diantaranya ialah daftar dari aktivitas, sekumpulan tujuan, dan juga tindakan lanjutan. Yang keempat ada continuing education, yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan serta meningkatkan keahlian mereka terhadap lingkungan kerja yang cepat sangatlah penting. Keberhasilan dari penerapan dari program manajemen biaya yang baru membutuhkan keahlian, peran, serta kerjasama dari karyawan suatu organisasi. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 9, dari Pak Haris dan saya, Mutia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.